Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raditya dari kelas 11 IPA 5. Dan kali ini saya akan melakukan praktikum coba uji makanan untuk mengetahui adakah kadar karbohidrat, lemak, dan protein pada suatu bahan makanan. Mari kita lakukan percobaannya. Yang pertama yang akan kita uji adalah lemak. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama susu cair, mentega, pisang yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu kemiri yang sudah ditumbuk sehingga menjadi serpihan. Alat untuk mengujinya adalah sepotong kertas yang nanti akan ditempelkan kepada makanannya untuk menguji kadar lemaknya. Mari kita lakukan. Bahan pertama yang akan kita uji adalah mentega. Yang perlu kita lakukan adalah ambil sepotong kertasnya, lalu ambil mentega dan gosokkan ke kertasnya. Berikut adalah hasil gosokan mentega dengan kertas. Selanjutnya kita akan coba susu. Bahan yang akan kita coba berikutnya adalah susu. Pertama, ambil kertasnya lagi, lalu ambil susunya sedikit, lalu gosokkan ke kertasnya. Ambil susunya sedikit, lalu gosokkan ke kertasnya. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan menguji kadar lemak dari kemiri. Pertama, ambil kertasnya, lalu ambil kemirinya, lalu gosokkan kertasnya ke kemirinya seperti berikut. Dan ini adalah hasilnya. Dan untuk yang terakhir kita akan menguji kadar lemak dari pisang. Kita gosokkan pisangnya ke kertas. Dan ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil akhir dari pengujian lemak. Dapat dilihat bahwa kertas yang diolesi oleh susu cair dan pisang tidak berubah sama sekali. Sedangkan yang diolesi oleh kemiri dan mentega, beberapa bagiannya berubah menjadi sedikit transparan. Jadi kesimpulannya adalah dari keempat bahan makanan yang diuji, hanya kemiri dan mentega yang memiliki banyak kadar lemak. Selanjutnya kita akan melakukan uji karbohidrat. Bahan makanan yang digunakan adalah yang pertama nasi, lalu kentang yang sudah direbus, lalu susu bubuk yang sudah diberi air sedikit, lalu roti, lalu putih telur yang sudah direbus, dan terakhir gula. Dan alat untuk mengujinya adalah betadine.
Untuk menguji karbohidrat, kita perlu meneteskan betadin ke setiap bahan uji cobanya, seperti berikut. Ambil betadinnya, lalu teteskan sedikit tetes kepada setiap bahan uji coba. Lalu kentang, lalu susu bubuk, lalu roti, lalu putih telur, dan terakhir gula pasir. Ya. Lalu kita perlu tunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat, inilah hasilnya. Yang pertama adalah nasi. Kita dapat lihat bahwa betadinnya berubah menjadi warna biru tua, kehitam-hitaman. Selanjutnya adalah kentang. Betadin pada kentang juga dapat terlihat berubah warna menjadi biru tua sedikit hitam. Lalu pada susu bubuk kita lihat betadin tidak berubah warna sama sekali. Lalu pada roti kita lihat betadin berubah warna menjadi sedikit biru ke hitam-hitaman. Lalu kita lihat putih telur, warnanya tidak berubah. Warna betadin yang diteteskan ke putih telur tidak berubah. Terakhir pada gula, cairan lugol tidak berubah warna, tetap warna semula. Terakhir, kita akan melakukan uji coba protein. Bahan-bahan yang akan digunakan adalah yang pertama minyak, lalu putih telur, lalu susu cair, lalu kecap, dan terakhir air hangat. Dan alat untuk mengukurnya adalah cuka. Untuk mengukur lemak, untuk melakukan percobaannya, pertama-tama taruh gelasnya ke dalam baskom air hangat. Yang pertama yang akan kita taruh yaitu putih telur, lalu susu cair. Lalu kita teteskan beberapa cuka, tidak terlalu banyak. Lalu kita tunggu untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, inilah hasilnya. Kita dapat lihat bahwa susu terjadi koagulasi dan ada beberapa susu yang menggumpal. Ini menandakan bahwa pada susu terdapat protein. Lalu selanjutnya putih telur. Pada putih telur juga terjadi koagulasi. Ini juga menandakan bahwa ada protein pada putih telur. Lalu selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada kecap dan minyak. Taruh dua-duanya di dalam air hangat.
Lalu teteskan sedikit cuka. Kita tunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat kita dapat melihat, pertama, kecap di kamera tidak terlalu terlihat, tapi pada kecap terjadi sedikit koagulasi. Ini menandakan bahwa kecap memiliki protein. Dan terakhir, pada minyak tidak terjadi apa-apa. Ini menandakan bahwa tidak ada kandungan protein pada minyak. Ini adalah hasil akhir dari percobaan protein. Kita dapat lihat bahwa pada putih telur terjadi koagulasi, sehingga dapat kita simpulkan pada putih telur terdapat protein. Pada susu cair terjadi koagulasi juga, tapi tidak terlalu terlihat dari kamera, dan ada sebagian susu yang mengendap. Ini menandakan bahwa susu cair memiliki protein. Lalu kecap manis. Pada kecap manis terjadi koagulasi juga, tapi tidak terlalu terlihat dari kamera. Ini menandakan bahwa kecap manis memiliki protein. Terakhir, minyak. Pada minyak, cuka tidak menghasilkan atau tidak terjadi apa-apa pada minyak. Ini menandakan bahwa pada minyak tidak terdapat protein. Sekian dari percobaan protein. Terima kasih.